Halo Tribuners dan juga Sobat WK, politisi dan juga artis Rieke Diah Pitaloka mendampingi Herawati, mantan ART dari Rintri, Wartia Trigina, mantan istri Andre Taulani di Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Kamis 9 Juli 2026. Kedatangan dari Rieke Diah Pitaloka untuk mendampingi dan juga sekaligus menguji undang-undang tentang perlindungan tenaga kerja yang baru disahkan April lalu oleh DPR RI. Dan menurut dari kacamata Rieke Diah Pitaloka, kehadirannya bukan bermaksud untuk mengintervensi dari kepolisian dalam menangani kasus dugaan penganiayaan yang dialami oleh Herawati terhadap diduga dilakukan oleh Erin, mantan istri Andre Taulani, melainkan ia hanya ingin memberikan pendampingan hukum saja karena ia sedang menguji undang-undang tentang perlindungan tenaga kerja. Dan menurut dari Rieke Diah Pitaloka bahwa hal terpenting adalah bagaimana kasus dari Herawati, polisi menangani lebih dulu laporan yang dibuat oleh Herawati selaku korban, baru kemudian meneruskan laporan yang dibuat oleh Erin, mantan istri Andre Taulani. Senada dengan Rieke Diah Pitaloka bahwa kuasa hukum dari Herawati yaitu Deo Lipayumara menyampaikan kalau kasus dari kliennya sudah naik sidik dan kliennya sudah menjalani pemeriksaan tambahan serta menyerahkan banyak bukti, dan tinggal pihaknya menunggu polisi melakukan gelar perkara agar nantinya sudah bisa ditetapkan status tersangka diduga kepada Erin. Berikut keterangan dari Rieke Diah Pitaloka dan juga Deo Lipayumara selaku kuasa hukum dari Herawati. Politisi dan artis Rieke Diah Pitaloka terlihat mendampingi Herawati saat menjalankan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis, 9 Juli 2026. Herawati adalah mantan asisten rumah tangga, ART, Rien Wartia Trigina alias Erin, mantan istri Andre Taulani yang diduga mengalami dugaan penganiayaan oleh majikannya sendiri. Deo Lipayumara, kuasa hukum Herawati, mengatakan bahwa kliennya yakin polisi akan menetapkan status tersangka diduga kepada Erin setelah kasusnya sudah naik sidik. Kata Deo Lipayumara usai dampingi Herawati. Penyidikan terhadap Hera sebagai pelapor dan korban. Jadi baru selesai BAP penyidikan Hera sebagai pelapor dan korban, ya. Terhadap laporannya terkait dugaan penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Bu Erin, ya. Jadi ini ada Heranya, kemudian ada juga pendamping dari LPSK, kemudian juga ada dari DPR RI yaitu Bu Rieke Diah Pitaloka. Ya, jadi kami memang mendampingi, nggak janjian sih, tapi bersama memang punya kepentingan sama dalam rangka membela rakyat. Rakyat ya. Betul, kita susah lagi membela Hera deh kalau begitu ya. Jadi itu tadi. Jadi tadi ada 20 pertanyaan sudah disampaikan dan sudah selesai. Jadi kita akan mengikuti prosedur berikutnya dari penyidikan ini. Setelah Hera, nanti beberapa lain saksi, baru kemudian nanti terlapor yaitu Bu Erin sendiri. Setelah itu menurut penyidik akan diadakan gelar perkara mengenai status penyidikan ini seperti apa kedepannya, termasuk apakah nanti ada peningkatan tersangka atau belum. Nah, itu nanti akan digelar perkarakan. Tapi mengingat perkara ini sebenarnya sederhana dan pembuktiannya juga mudah, visumnya juga ada, saksi-saksi juga sudah menerangkan, jadi ada potensi terlapor akan menjadi dalam posisi tersangka. Tapi nanti setelah gelar perkara. Tapi itu hasil dari analisa sederhana dari tim penyidik bersama-sama dengan kami dalam konteks diskusi. Yang pertama, yang kedua juga dari pihak DPR RI, Bu Riah juga memberikan dukungan, Bu Rieke Diah Pitaloka ya, memberikan dukungan termasuk juga terkait dengan undang-undang perlindungan pekerja. Nah, ini akan disampaikan oleh Mbak Rieke ya, mengenai ini, termasuk dukungannya terhadap jalannya proses perkara ini untuk kepentingan nanti kedepannya sebagai presiden dan untuk kepentingan yang lebih luas lagi di masyarakat kita, masyarakat Indonesia, dengan undang-undang yang baru, mengenai undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026. Silakan. Terima kasih untuk Pak Notarius dan juga Bang Dolita, ini senior kami di ini. Terima kasih sudah mendampingi Hera yang kebetulan tanggal 14 Mei kemarin juga Bu Hera sama Bu Nia dan juga kuasa hukum memang secara resmi meminta pendampingan kepada kami begitu sebagai anggota Komisi 13 DPR RI yang membidangi hukum dan HAM. Dan kemudian juga sudah mendapatkan atensi dari Komisi 3 DPR RI. Ini adalah kasus yang kalau orang mengatakan ngapain sih urusin kasus kayak begitu ya. Ini adalah batu uji bagi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang disahkan pada 21 April 2026 yang kemudian diundangkan menjadi undang-undang, tadi sudah disampaikan oleh Bang Dolita, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga begitu. Dan tentu saja kami mengapresiasi pihak kepolisian khususnya Direktorat PPA Perlindungan Perempuan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan khususnya lagi adalah unit PPA di Polres Jakarta Selatan. Nah ini mendampingi dari mulai evakuasi sampai kemudian melakukan otopsi di Rumah Sakit Pertamina dan Visum tadi sudah disampaikan ada. Dengan demikian bahwa tentu saja kehadiran saya khususnya sebagai anggota Komisi 13 yang memang membidangi hukum dan HAM, ini saya tegaskan, tidak untuk mengintervensi semua proses hukum. Tetapi ini bagian dari pengawalan bagaimana seluruh hukum itu bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya begitu. Proses masih dalam proses awal untuk pemeriksaan para saksi, nanti masih ada hal-hal lain mungkin akan lebih jelasnya kalau dijelaskan oleh pihak kepolisian. Tapi intinya kami mohon pengawalan dari seluruh masyarakat dan ini juga sudah menjadi atensi Komisi 3 DPR RI, sudah dipanggil ya Bang ya, langsung dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Pak Habibur Rahman begitu. Dengan demikian sekali lagi kasus ini adalah ujian bagi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan juga Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjadi Undang-Undang Nomor 3 2026 begitu, sehingga kami didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan secara komprehensif menurut aturan yang ada dan juga mencermati pasal 10 di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang lama yang masih berlaku di Undang-Undang yang baru terkait bagaimana suatu perkara itu harus diselesaikan dulu laporan yang awal sebelum kemudian masuk ke laporan balik berikutnya. Nah teman-teman itu mungkin yang bisa disampaikan. Bang Dio, mana depan dulu Bang Dio, depan dulu Bang Dio. Ya. Oke siap. Oke gimana Bang? Baru selesai. Jangan lupa subscribe ya.